pernah dapat case yang agak beda. Kilometernya baru 30 ribuan. Waduh. Itu mobil dengan kilometer terendah yang pernah kita overhaul di sini. Bang, kayaknya otak saya langsung paranoid, langsung parno gitu. Jauh lebih mahal dari perbaikan mesin. Yang nggak awet itu biasanya yang gede. Oh, Contohnya? ini. Oke, selamat datang di channel YouTube Domo Transmisi. Hari ini kita kedatangan tamu spesial, yaitu Mas Ban. Halo. Teman-teman penonton setia Dokter Mobil. Halo Mas, Siap. apa kabar? Apa kabar nih Om Freddy? Sehat. Alhamdulillah, saya juga sehat. Oke, hari ini Mas Ban datang ke Domo Transmisi. Yes. Bawa mobil apa nih Mas? Kita bawa Toyota Alphard generasi pertama ANH10 ANH10. tahun 2007. CC 2,4 ya? 2400, jangan yang tinggi-tinggi. Jangan yang tinggi-tinggi. Di sebelah sini ada yang V6 nih, Nah, ini V6 3000 nih. 3000. Wah, ini tadi saya datang lagi naikin mesin. Turun Turun transmisi sama engine-engine sama engine-nya. Luar biasa. Nah, kalau yang ini Gen 2 nih. Nah, ini Gen 2. Iya. Jadi ini di belakang kita ini Alphard semua. Sebenarnya di sana juga ada temannya Alphard, Nissan Elgrand. Elgrand. Sama gedenya. Sama gedenya. Oke, Mas Ban. Yes. Ini ceritanya gimana nih mobil? Nah, jadi kalau teman-teman penonton saya pasti udah tahu nih sama ceritanya mobil ini. Jadi Ya. mobil ini belum lama saya pakai, ya setahun lah kurang lebihnya. Kenapa kita pilih mobil ini? Karena saya pengen nyobain, ngerasain sebuah mobil yang kata orang kan mobil pejabat. Oh. Zaman dulu. Premium Kalau MPV. Premium MPV. Kalau sekarang pejabatnya udah pakai yang lebih mahal. Mau beli yang itu belum sanggup nih kalau Freddy. Waduh. Jadi kita beli yang generasi pertama, tapi yang mendekati keluaran terakhir. Karena kan dia terakhirnya di 2008 tuh peralihan. Ini yang 2007. Sepengalaman saya pakai sih katanya sih nggak terlalu rewel lah mobilnya. Terus ini yang jadi isu sekarang masih AT biasa. Masih AT. Belum CVT. Karena kalau yang ini dia udah CVT. Ya. Kenapa nggak pilih yang CVT? Nah, itu dia. Karena mobilnya tahunnya udah senior ya, udah agak tua. Kita untuk mobil tua masih lebih percaya sama AT. Sama AT. Tapi kalau tahu mobil-mobil muda saya berani. Berani ya? Tapi kalau mobil tua takutnya tinggal masalahnya di saya. Gitu takutnya Pak Freddy. Sejauh ini nih, Yes. Mas Ban pernah ngalamin nggak nih kalau Matic-nya bermasalah nih di mobilnya Mas? Jujur, kalau denger sering, tapi kalau pengalaman pribadi belum. Karena biasanya kalau saya pakai mobil Matic, sebelum mobil itu bermasalah, pasti udah saya jual. Kerusakan Matic itu masih menjadi hal yang menakutkan buat saya. Wah, Matic rusak. Beda sama mesin, kenapa ya Mas ya? Kayaknya saya terdoktrin gitu tuh. Kalau mesin, oh mesin rusak, biasa. Karena kalau mesin rusak, turun, paling ada beberapa komponen, paling mahal di biaya turunnya. Yes. Tapi kalau Matic rusak, Bang, kayaknya otak saya langsung paranoid, langsung parno gitu. Jauh lebih mahal dari perbaikan mesin. Jauh lebih mahal dibandingkan dengan perbaikan mesin. Biasanya begitu. Kalau menurut Mas Yes. Ban, saat ini kan sudah banyak mobil yang CVT nih. Yes. Kalau menurut Mas Ban, cocok nggak nih? Sebenarnya kalau dari CVT sama AT menurut saya itu sih cocok-cocok aja. Tapi balik lagi, cara mengemudinya itu beda. Memang ada CVT yang nggak semua ya. CVT yang tangguh juga banyak nih, Iya. Ko Freddy. Tapi ada beberapa CVT yang kalau ketemu tanjakan, lemotnya setengah mati, Om Yes. Freddy. Blur gitu ya. Jadi kayak nggak ada tenaga. Dan memang CVT itu kalau jalanan lurus, kayak di highway, kayak jalan tol Cipali, ya kan, yang relatif lurus. Wah, iritnya dia enak dan mobil jadi irit loh, Iya, luar betul. biasa. Karena kalau kita udah sampai ke top speed itu RPM bisa kita turunin rendah, Rendah. dia masih meluncur. Betul. Jadi kan konsumsi bahan bakar Yes, lebih irit. Betul sekali. Tapi untuk di wilayah-wilayah mungkin secara geografi jalanannya begini-begini ya, ada beberapa mobil ya, nggak semua, tapi ada beberapa CVT yang saya pernah coba. Kayaknya nggak cocok nih Kopri. Nggak cocok. Karena nanjaknya kayak nggak ada power, bukan karena mesinnya, karena transmisinya. Transmisinya. Karena itu sih, sebenarnya CVT itu ya memang dirancangnya ya, Iya. khusus untuk jalan perkotaan, Jalan perkotaan, macet-macet perkotaan. macet-macet perkotaan. Tapi kalau udah bukit, gunungan,
itu beban kerja di CVT itu berat. Berat. Karena dia kebanyakan CVT Iya. itu penggerak depan. Jadi dia narik beban. Iya, narik beban. Jadi itulah yang membuat CVT itu ada beberapa CVT yang nggak setangguh AT. Betul. Nah, balik lagi nih, boleh dong, saya mau nanya nih, Ko Freddy. Mungkin Ko Freddy ini sekarang nih kan mobil CVT kan udah keluar itu dari beberapa tahun yang lalu ya, 5 tahun atau 10 tahun lalu mobil CVT kan udah berkeluar. Berarti kan banyak juga mobil CVT yang sekarang mungkin udah mulai bermasalah. Kira-kira mobil CVT apa sih yang paling aman atau paling jarang bermasalah? CVT mobil apa sih yang, wah ini CVT-nya nih sering trouble nih gitu? Sebenarnya kalau menurut kita ya, yang paling jarang masuk ke sini, CVT itu CVT-nya Honda Jazz GD3, Honda City GD8. Honda City GD8. Awal-awal Honda Jazz. Iya. 2003, 2004, GD3. Itu CVT, 7 speed. 7 speed, yang Jazz generasi pertama? Generasi pertama. Oh, itu malah jarang bermasalah ya? Jarang bermasalah. Oh. Nah, sekarang ini Ya. berlawanannya nih. Yang Honda Mobilio, Yes. BRV, HRV. HRV. Itu paling sering bermasalah. Jadi kalau kita ngomong mana yang tangguh, CVT dulu itu hampir nggak pernah kita dapat kasus bel putus di situ. Tapi kalau untuk yang CVT Honda masa kini nih, Iya. generasinya Mobilio, sering banget. Setiap bulan tuh pasti ada beberapa unit masuk sini. Putus. Kalaupun belum putus, niatnya mau datang sini ganti oli, mau perawatan nih ceritanya. Iya. Begitu kita buka pembuangan baut olinya, di situ ada rontokan, Rontokan. ada serpihan bel. Serpihan bel. Tapi mobil masih jalan normal loh, karena putusnya baru 1 lembar, Dia kan berlapis-lapis ya. lapis-lapis. Jadi kayak ada serpihan besi-besi kecil gitu ya, banyak ya. Ya, jadi bel CVT itu ada yang 8 layer, ada yang 9 layer. Oke. Nah, dikunci oleh pin. Pin. Pinnya ratusan tuh yang keliling. Ratusan tuh. yang kecil-kecil tuh pinnya. Itu. Begitu dia sabuknya putus satu, mobil masih bisa pakai. Iya. Tapi rontokannya itu akan jatuh. Mobil masih bisa dipakai. Kalau kita yang nggak begitu sensitif, bawa mobilnya nggak begitu terasa ada perubahan, ya udah pakai aja gitu. Oh, masih itu? Iya kan? Normal aja. Normal. Iya. Tapi yang begitu kita agak sensitif, wah ini kayaknya ada yang aneh nih, ada yang beda nih. Oke lah, datang ke bengkel untuk ganti oli matic, biasa ketahuan di situ. Kalau CVT Toyota? Beberapa awet, tapi ada juga yang nggak awet. Nggak ada yang awet. Yang nggak awet itu biasanya yang gede. Oh, Contohnya? ini. Nafwan, Ya. Alphard, Nafwan, ya memang belum banyak sih ya. Karena kan Toyota yang CVT sekarang kan baru Avanza yang Grand. Nah, itu belum lama ya, belum wayahnya. Hampir semua mobil sekarang kayaknya akan menjadi CVT itu. Akan menjadi CVT. Kecuali Suzuki kayaknya. Suzuki belum. Suzuki belum. Hanya 1-2 unit, tapi itu pun populasinya sangat sedikit. Sangat sedikit. Nah, mungkin kalau Mas Ban tahu ada Suzuki Kisashi Suzuki Kisashi baru dengan sedan. Itu unitnya nggak banyak, itu CVT. CVT. Tapi kalau yang Suzuki lain yang laku, ibaratnya yang banyak kita ketemu di jalan, itu AT. Rata-rata AT. Iya, AT konvensional. AT konvensional itu ya guys. Nah, saya mau tanya nih Mas. Yes. Sekarang kan lagi musimnya EV nih. Kalau Ya. menurut Mas Ban gimana nih mobil EV? Wah, ini bener-bener sebuah terobosan sebenarnya ini mobil Iya. EV nih. Ya kan, sebuah mobil yang biaya operasionalnya itu murah. Karena kan kita biaya per kWh listrik itu bisa dibilang murah. Di SPKLU aja cuma 2.400. Bahkan saya pernah nyoba keluar kota. Dari Bekasi, Cirebon, ke Sumedang, ke Bandung, itu udah muter-muter sampai balik lagi ke Bekasi. Pemakaian biaya kWh yang saya keluarkan itu nggak nyampe 150.000. Pajaknya juga murah. Bahkan saya pernah mereview sebuah BMW yang harganya 2M, yang iX, ya pokoknya yang iX itu. Itu pajaknya tuh cuma 400 ribuan. 400 ribuan. Terus biaya servisnya juga murah. Tapi Om, harganya menurut saya masih mahal sebenarnya. Mobil listrik itu relatif harganya masih lebih mahal dibandingkan dengan mobil-mobil bermesin konvensional. Nah, itu sih yang membuat saya juga, wah, masih mahal nih. Terus juga kita butuh dibangun juga infrastrukturnya lebih banyak. Itu yang paling penting. Karena kadang-kadang bikin kita repot itu ketika kita lagi ngisi di jalan, apalagi di luar kota, SPKLU-nya itu antri. Atau ada orangnya, ada mobilnya, jadi kita harus nunggu. Yang kosong yang slow charging. Nah, itu kan buang waktu itu. Buang waktu ya. Buang waktu. Tapi sih overall ya bagus lah ya, supaya Ramah lingkungan ya? lebih ramah lingkungan, terus juga kan bener-bener nggak ada emisi sama sekali. Ya memang bener-bener berbeda gitu ya, mengendarai EV sama mengendarai mobil bensin itu beda. Dari mobilnya juga itu katanya rata-rata EV yang pernah saya coba
tarikannya enak-enak Om. Kenceng ya? Kenceng-kenceng, karena dia traksinya itu instan. Instan, betul. Ya kan, dari motor listrik langsung dia lari ke roda, Yes. instan. Dibandingkan dengan mobil bermesin yang harus melewati, ya kan, dari mesin Ke transmisi, transmisi. ya kan, di situ ada kopling juga, ya kan, terus ada gardan, ya kan, baru ke roda. Wah, jadi memang nggak seinstan EV, gitu. Kalau misalnya nih, saat ini, kalau kita nanya mobil impiannya Mas Bans nih apa? Waduh, kalau mobil impian, mudah-mudahan tercapai. Saya sih lagi pengen Land Cruiser, Om. Land Cruiser, Land LC Cruiser. Bapak? Nah, LC yang LC 300 ya, tapi yang diesel, jangan yang bensin. Itu pengen banget tuh. Saya kalau ngeliat Land Cruiser itu, sebenarnya bukan Land Cruiser LC. Kalau nggak kesampaian VX 800 juga saya juga udah mau, Om. Yang tahun 90-an? Tahun 90-an. VX 80 ya? Ya, VX 80, ya kan. Itu udah gagah banget gitu. Kayaknya Jakarta, kita Jabodetabek, kalau pakai mobil gede gitu, kayaknya rasanya aman, Om. Aman? Aman. Ini musim hujan ya, Om. Genangan libas ya? Genangan libas. Jalanan biasanya kalau musim hujan kayak ya? kena meteor tuh, Om. Rusak. Itu juga bisa kita libas. Saya mau nanya lagi ya, CVT itu ya. Yeah. Kalau perbaikan yang langkah-langkah CVT putus ya. Nih, Ko Freddy, berarti kan mobil-mobil yang CVT-nya putus ini sekarang ini udah mulai ada nih. Dan tadi Ko Freddy bilang hampir setiap bulan pasti ada yang putus. Ini perbaikannya seperti apa sih ini? Kalau misalnya kita lagi di jalan tiba-tiba putus. Kalau lagi dalam kecepatan tinggi, Yes. itu ya sebaiknya kita langsung aware ya, langsung spion kanan kiri, spion tengah, kita langsung lihat, langsung kita kasih sen pelan-pelan untuk minggir. Kita mobil itu benar-benar ngelos. Ngelos itu. Jadi kita gas pun RPM-nya yang naik, tapi kecepatan nggak mau nambah. Jadi mesin itu terputus koneksinya ke roda. Yes, betul. Oke. Jadi beltnya putus, dia nggak ada transfer lagi. Untuk roda itu nggak ada. Oh, jadi kayak gelinding aja Gelinding aja sisa kecepatan itu. Nah, itu kita ngerem pelan-pelan untuk minggir. Tapi ya habis itu ya jangan panik, paling siapin nomor towing. Paling itu. Karena mobil nggak bisa maju, nggak bisa mundur lagi kalau sudah beltnya putus. Bener-bener mogok. Bener-bener mogok total. Hanya bisa nyala. Maju, mundur udah nggak bisa. Nggak bisa. Ya, bawa bengkel terdekat di mana yang memang spesialis matic. Nah, di situ kalau tahapannya kalau sampai ke sini memang mobil sudah nggak bisa jalan, otomatis pasti kita sarankan untuk penggantian bel. Nah, itu overhaul. Begitu kita udah turun transmisi, pasti akan kita buka. Itu serpihannya udah kemana-mana. Nah, serpihan itu kita bersihin semua, beltnya kita ganti. Kita harus wajib lihat puli CVT-nya ada baret atau enggak. Karena sabetan belt itu biasa buat luka di puli. Kalau puli nggak diganti, nanti setelah kita ganti belt, beltnya kemakan. Beltnya nanti akan kemakan dan juga waktu jalan ada yang nggak smooth. Harusnya CVT kan terkenal smooth ya perpindahannya. Dia ada geredek-geredeknya gitu ya? Ada geredek-geredeknya karena permukaan puli sudah nggak rata. Oke, berarti itu beltnya harus pulinya juga diganti? Biasanya gitu. Tapi nggak semua kasus belt putus langsung pulinya ikut ganti. Benar. Hanya ganti belt aja sebenarnya bisa. Kalau pas kita buka, lihat pulinya masih bagus. Ada sensor juga yang bisa pecah akibat sabetan belt. Kena sabetan? Repot. Jadi ada sensor yang pecah, sensor itu diganti. Harus diganti? Harus diganti. Kalau enggak nanti, namanya elektrikal, nanti ya macam-macam. Bisa jadi maticnya nanti nggak jalan senormalnya gitu. Terus ada indikator yang nyala, segala macam. Nah, langkah-langkahnya itu sih. Dan biasanya body valve-nya pun harus dibersihkan. Body valve-nya. Nah, buat yang pakai CVT nih, bagaimana nih supaya nggak terjadi tuh hal itu tuh? Oke, kalau CVT biar nggak terjadi hal itu ya paling saran kita sih sebenarnya kuncinya sebenarnya di oli. Yes. Oli matic itu kalau kita 20.000 ganti. Dengan kita sering ganti oli matic, kalaupun ada rontokan, kita udah tahu di awal. Karena ada rontok. Belum sampai putus total. Yes. Kalau lama nggak ganti oli, sudah ada rontok, kita nggak tahu. Ya kita asik aja pakai. Padahal awalnya cuma rontok nih. Tapi harusnya dengan ketahuan lebih awal, kita bisa langsung perbaikan. Tapi kalau kitanya nggak tahu ada rontokan, kita tetap pakai. Tiba-tiba ya sewaktu-waktu kapan dia mau putus, nggak ada yang tahu. Nggak ada yang tahu. Tiba-tiba putus saja udah. Gitu. Dan brand apa yang sering putus? Paling sering ya, jujur ngomong ya Honda. Ya memang sering. Kita bicara fakta aja. Di sini paling sering apa ya kan? Paling sering Honda. Terutama Honda Mobilio, ARV, BRV itu paling sering. Itu satu jenis itu CVT-nya? CVT-nya sama semua. Jazz GK5 pernah kita dapat beberapa unit, itu beltnya putus. Kita pernah dapat case yang agak beda. Kilometernya baru 30 ribuan. Waduh. Itu mobil dengan kilometer terendah yang pernah kita overhaul di sini. 30.000 guys, itu masih kalau di pedagang itu masih low KM itu. Tapi udah pernah di overhaul dan
Banyak nggak selama di sini nih kok? Udah berapa mobil kira-kira tuh yang CVT-nya tuh putus? Kalau itu mungkin datanya saya nggak dapat angka pastinya, tapi yang pasti kita bisa lihat kondisi bengkel, kondisinya mobil banyak. Banyak. Memang saat ini Honda lagi selesai semua nih. Udah beres semua? Iya. Tapi setiap bulan Honda CVT pasti ada. Pasti ada setiap bulan ada. Honda CVT. Saya mau nanya lagi nih, dari pengalaman perbaikan transmisi CVT yang ada di sini, apa sih mobil apa sih yang transmisinya paling susah untuk diperbaiki? Paling susah diperbaiki. Terutama untuk CVT nih, untuk CVT. Kalau untuk CVT, kita pernah dapat kasus yang agak lama selesainya itu di Nissan X-Trail T32. X-Trail yang terakhir dong ya? Yes. Dan itu udah CVT, T30AT, 31 CVT, T32 CVT. Itu bener-bener perbaikannya. Itu agak makan waktu lama karena setelah kita perbaikan, kita harus cek lagi di TCM-nya, di elektrikalnya. Nah, itu lumayan lama lah selesainya, karena masalahnya udah kompleks. Terus untuk spare part-nya, untuk kalau T32 X-Trail itu sulit juga nggak? Enggak, kalau itu kita ada. Spare part-nya mah aman ya? Aman. Spare part-nya aman, tapi itu yang si perbaikan CVT itu yang bisa dibilang yang paling sulit diperbaiki. Ya, waktu itu karena masalahnya udah kompleks. Yes. Kalau menurut Coverready nih, ya kan, kalau Matic itu perbaikannya tuh paling enak mana? CVT apa konvensional, AT? Jujur ngomong, Ya. kita paling seneng CVT sebenarnya. Paling seneng CVT. CVT itu sebenarnya basicnya gampang, nggak sulit, Konstruksinya lebih simpel. lebih simpel, nggak sulit. Jadi salah nih kita ya, kita pikir CVT itu lebih rumit gitu. Sebenarnya enggak. Enggak. CVT sebenarnya lebih mudah, asal kita udah tahu lah. Selahnya ya. Iya. Karena dia kan kalau AT biasanya kan ada planetary gear. Kalau dia kan cuman kunci rasio kecepatan itu di belt itu doang kan, Yes. yang dia bisa Ngempis. ngempis, ya kan, yang menciptakan rasio perpindahan gigi. Iya. Nah, satu lagi nih kok. Kalau misalnya nih, ya mungkin di sini sih saya belum lihat nih dari tadi saya cari mobil Eropa nih kok. Mobil Pernah nggak Eropa. pengalaman nih kok perbaikan mobil Eropa nih? Matic nih, baik yang AT ataupun CVT. Dan itu gimana? Lebih rumit atau gimana tuh kok? Kita beberapa mobil Eropa udah pernah Yes. kita bongkar. Mungkin pernah juga dilihat di YouTube ada BMW seri 7 kita udah bongkar. Mobil Amerika pun kita pernah bongkar, tapi ada beberapa yang memang mungkin waktu itu belum kita terima karena keterbatasan spare part waktu itu. Oke. Karena kita waktu datang mobil kita cek dulu ketersediaan partnya ini ada atau enggak. Ketersediaan partnya itu ada atau enggak, seperti itu guys. Mungkin kok ada tips nggak kok buat teman-teman supaya mobilnya umurnya panjang itu transmisinya? Oke, jadi kalau di domon transmisi kita selalu menyarankan tuh ganti oli itu per 20.000 sekali. Oli per 20.000 rutin. Filter Matic itu 40.000 ganti. 40.000 filter Matic. Banyak orang males tuh ganti tuh. Betul. Ada banyak bengkel pun nggak mau pengerjaan ganti filter Matic. Kenapa tuh ya? Mungkin Padahal kan oli ada- mesin aja filternya itu harus sering diganti. Mungkin karena ketakutan mungkin dengan resiko-resiko yang ada. Dia takutnya begitu dibongkar, nanti kenapa-napa jadi salah. Jadi dia nyari aman aja. Cari aman aja. Cari aman aja, nggak mau diganti filternya. Oke, itu yang kedua. Yang ketiga, kita bisa lakukan pembersihan body valve untuk mobil tertentu. Oke. Itu ada case bisa sembuh. Misalnya jeduk, habis flashing terus maticnya jadi jeduk. Nah. Ada yang kayak gitu. Sering, terutama mobil berumur tuh. Iya. Itu kenapa tuh kok? Habis di flashing, mobil artinya enak, aman, nyaman, di flash, habis flash malah jeduk. Karena mungkin ada kotoran yang naik waktu proses flashing. Karena sudah berumur, kita ngomong ya, di oil pan-nya itu udah banyak gram-gram besi. Oke. Waktu flash pakai tekanan itu kotoran naik, Kedorong malah ya? nyangkut di body valve. Kedorong masuk. Masuk di body valve, nyangkut, itu yang buat nanti efeknya jeduk. Nah, kita bisa pembersihan body valve nih, yang ketiga nih. Nah, yang keempat, kita ada juga yang namanya cairan anti jeduk nih. Oh, anti jeduk. Ya, ini seperti vitamin ini, Mas. Vitamin sebelum mobil ada keluhan lah. Yang kelima, itu ada aditif. Aditif. Nah, aditif ini langkah awal kalau misalnya mobil sudah ada kendala nih di maticnya. Kita bisa pakai ini. Pakai ini. Jadi sebelum dibongkar, Dicoba ini. coba pakai ini dulu. Kalau sembuh, menghemat banyak uang. Iya, kalau sembuh kan nggak jadi bongkar. Karena kalau dibongkar, ya itu tadi. Hal yang masih menakutkan buat saya adalah perbaikan transmisi otomatis. Nah, itu 5 tips itu. 5 tips itu. Oke, itu hari ini kita udah ngobrol banyak sama Mas Ban. Yes. Terima kasih Mas Ban. Sama-sama. sudah datang ke sini. Waduh, jadi nambah pengalaman nih, ya kan? Menghilangkan ketakutan tentang Yes. mobil otomatis.
Ada sedikit tips buat teman-teman semua, kalau misalnya kendarai mobil Matic, mau AT atau CVT, yaitu tadi 5 tips tadi. Setelah itu, kalau untuk CVT ya kurangin untuk di kickdown. Kickdown, itu dia. Digeber-geber. Nah, itu kurang bagus. Oke. Setelah itu kalau misalnya ke jalan pegunungan, bawa muatan banyak, bawa penumpang banyak, itu juga kurang bagus untuk CVT. Karena beban kerjanya di CVT jadi berat. Kalau misalnya teman-teman ada masalah di mobil Matic, bisa datang ke Domo Transmisi yang di pusat, ada di Kelapa Gading. Kalau yang di daerah seputaran Bintaro, bisa langsung datang ke Domo Transmisi Bintaro. Kalau yang di Bandung, kita ada di Padalarang. Dan untuk di Surabaya, kita ada di Lontar. Oke, sekian untuk video kali ini. Jangan lupa like, komen, dan subscribe YouTube-nya Domo Transmisi dan juga YouTube-nya Mas Bans. Oke. Domo Transmisi, dokternya Matic. Wis, mantap. Domo Transmisi, dokternya Matic.